Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita lanjutkan materi kita pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Ini adalah video terakhir dari seri pemrograman fundamental. Pada video kali ini kita bahas tentang static method ya. Apa itu static method? Bagaimana cara membuatnya? Terus apa guna dari static method itu sendiri? Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Yuk, pertama kali kita akan bagaimana membuat sebuah static method ya. Nah, di sini ada contoh coding. Mungkin contoh coding ini kelihatannya sederhana ya. Nah, kita akan contohkan bahwa ketika kita membuatkan coding ini, kita sedang membuatkan sebuah static method yang bagian ini nih. Nah, ini static method ini. Fungsi dari static method ini adalah sederhana ya, untuk mencetak teks salam programmer. Nah, sebelumnya kita akan menulis coding itu di dalam public static void main gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikinkan public static void cetak. Nah, kayak gitu. Jadi dengan static method public static void cetak ini kita bisa menulis coding yang sama, tapi coding ini dipanggil dari public static void main. Ya, kita contohkan aja biar lebih gampang untuk menjelaskannya. Oke, ini saya bikin dulu kelasnya ya. Belajar static method. Nah, ini adalah program kita pada umumnya ya. Kalau kita ingin membuat program Hello World atau program salam gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah program sederhana. Ya, kelihatan ya bahwa isi dari program ini cuma satu baris aja. Satu baris, yaitu system out print ln gitu ya. Nah, satu baris ini saja tujuannya adalah baris ini untuk ngeprintkan, mencetak tulisan salam. Jadi kalau ini kita jalankan, kita run gitu ya. Oke, keluar outputnya ya, salam programmer gitu. Nah, mulai kita masuk kepada static method. Tadi kita ada coding untuk membuat static method. Nah, oke, saya bikinkan di sini static method. Nah, oke ya. Nah, bagaimana cara membikinkan sebuah static method? Nah, ini saya bikinkan sebuah static method public static. Nah, ada kata kunci static. Terus saya gunakan yang biasa saja, void. Misalnya saya bikinkan nama metodenya itu adalah cetak gitu ya, biar simple aja. Cetak, buka kurung kurawal. Nah, oke. Ini saya sudah membuatkan sebuah static method. Nah, di dalam static method ini saya akan isi coding yang awal tadi. Jadi satu coding ini saya akan isi. Saya akan cut saja, pindahkan ke dalam sini. Nah, oke. Cukup gitu saja. Sudah. Nah, kalau ini saja kita buat, ini sebenarnya tidak apa ya? Belum selesai ya. Jadi kalau ini dijalankan, ya nggak ada proses apa itu. Jadi kalau kita membikinkan sebuah static method, terus kita bikinkan coding di dalam static method itu, misalnya coding untuk salam programmer gitu ya. Selama static method ini tidak kita jalankan, maka coding itu tidak akan jalan. Nah, jadi kalau kita hanya membikin saja,
codingnya panjang, misal seperti itu, terus kita tidak jalankan, maka ini hanya sekedar jadi coding saja, tidak akan jalan dan tidak akan berpengaruh apa-apa nantinya. Nah, bagaimana cara menjalankan static method? Kalau kita sudah membikinkan sebuah static method, ya cara menjalankannya adalah tinggal kita call atau kita tinggal panggil metodenya itu tadi dengan cara memanggil nama metodenya. Apa nama metodenya? Cetak. Nah, seperti itu. Jadi cukup kita panggil cetak, maka dia akan printkan yang ini, kayak gitu ya. Panggil cetak, dia akan jalankan seluruh yang ada di dalam cetak. Oke, ini kan sudah kita panggil, coba kita jalankan. Nah, oke, jalan ya. Hasilnya sama sih sebenarnya. Jadi kalau kalian membikinkan yang simple saja, nggak masalah. Terus kalau kalian membikinkan ke dalam static method juga nggak apa-apa. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa kita harus repot-repot bikin static method yang seperti ini? Padahal kan kalau kita bikinkan static method, codingnya jadi lebih panjang, ya kan? Ada penambahan coding seperti ini, terus ini tetap juga akan dipanggil, kayak gitu. Nah, kenapa kita harus menggunakan static method? Oke, static method ini punya tujuan tertentu ya. Jadi contoh, static method cetak. Dengan membuatkan coding cetak itu ke static method, maka itu artinya sama dengan kita maka itu artinya sama dengan kita memanggil sebuah coding atau kumpulan coding yang mewakili dari eh, metode itu sendiri. Nah, coba kita bayangkan ya, kalau seandainya ini coding kita cuma satu baris. Kalau kita bayangkan kita sedang membuat coding beberapa baris gitu ya. Nah, coding apa yang mau kita bikin beberapa baris? Misalnya coding yang ini ya. Kita mau bikinkan coding yang simple saja. Nah, seperti ini. Nah, ini 3 baris ya codingnya. Nah, sekarang ketika coding yang 3 baris ini saya jalankan, nah itu dia. Jadi ya, nah jadi ini coding ini. Nah, kita cukup dengan menjalankan satu baris dan menjalankan nama metodenya, kita bisa langsung menjalankan semua coding yang ada di dalam metode itu. Nah, itu dia. Jadi dengan adanya metode, sebenarnya kita menyimpulkan atau menyederhanakan sebuah coding untuk dipanggil gitu ya. Karena memang kalau kita bikinkan di sini panjang gitu ya, seolah-olah apa ya? Kalau kita bikinkan ini panjang kayak gini ya. Nah, cut gitu ya. Saya cutkan. Terus kita bikinkan seperti ini. Terus ini kita hapus, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau beri komentar, ini adalah coding untuk mencetak output. Kan kayak gitu ya. Coding untuk mencetak output itu ada berapa baris? Ada 3 baris. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya kita nanti ada coding lain yang ada 5 baris, coding lain ada yang 10 baris kayak gitu ya. Nah, di program utama ini agar coding-coding itu kelihatan lebih simpel, maka coding-coding ini kita pindahkan ke dalam sebuah metode. Seperti ini.
Kalau kita jalankan dengan cara seperti ini, kita tidak lagi perlu membikinkan apa ya, komentar bahwa ini coding untuk mencetak, nggak perlu. Kita cukup jalankan cetak nih seolah-olah kita sedang menjalankan coding untuk mencetak output. Nah, bagaimana model coding cetak output? Ya, seperti ini, kayak gitu ya. Nah, itu dia salah satu tujuan kenapa kita membikinkan sebuah static method. Karena memang bisa saja coding kita itu panjang sekali. Dan bakal ada metode-metode yang lainnya yang akan kita panggil di sini. Misalnya pertama eh, ambil output misalnya kayak gitu kan. Coding untuk ngambil output itu kan sebenarnya panjang. Misalnya kita bikinkan scanner dulu, terus kita printkan kalimat untuk apa ya, untuk memerintahkan melakukan input kan kayak gitu ya. Input kan nilai X misal seperti itu. Terus baru kita bikinkan coding untuk menyalin nilai output tadi itu ke dalam variabel. Itu kan sudah 3 baris. Coding yang seperti itu sudah 3 baris. Kalau kita masukkan coding tadi itu ke dalam sebuah metode, maka ini akan jauh lebih bermanfaat. Kita dalam melakukan pemanggilan program tadi itu, kita cukup memanggil 1 baris ambil output saja. Nah, cukup memanggil nama metodenya saja, ambil input ya maksudnya ya. Nah, cukup mengambil input saja. Nah, misalnya kayak gini ya. Kita bikinkan sebuah, ini contoh saja ya. Public static misalnya void ambil input misalnya seperti itu ya. Nah, anggap saja codingnya itu ada panjang seperti itu. Di sini kita cukup memanggil ambil input seperti itu. Jadi dengan begitu di program utama kita public static void main, kita akan melihat bahwa coding kita ini jadi jauh lebih rapi. Yang pertama adalah ngambil input, yang kedua adalah cetak. Nah, ini kan seperti lebih rapi ya, lebih mudah untuk kita pahami. Padahal juga ketika coding ini kita masukkan semua misalnya scanner dan segala macam, sebenarnya kan gampang ya. Eh, Bisa juga kita pahami gitu ya. Cuman coding kita itu ada grup-grupnya. Ini baris ini ada 5 baris nih untuk ambil input gitu ya. Nah, kalau kita pindahkan dia ke dalam static method, 5 baris tadi itu akan fokus dia kepada static method ini saja. Nah, oke. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan input berulang-ulang, maka kita akan simpel saja melakukan pengambilan input berulang-ulang. Jadi coding ini perlu berubah nggak? Enggak. Makanya memang ketika kita membikinkan ke dalam static method, salah satu hal yang paling penting ketika kita pindahkan coding ke static method itu adalah bikinlah coding di dalam static method ini yang bisa kita gunakan ulang. Jadi ketika misalnya ambil input kita bikinkan 3 kali gitu ya. Terus cetak kita bikinkan 2 kali kayak gitu. Ya sudah, codingnya gini-gini aja. Bayangkan kalau seandainya kita tidak melakukan pemindahan coding ini ke dalam apa ya, sebuah static method. Nah, misalnya untuk cetak ada 3. Di sini kalau kita panggil 2 kali, berarti kita harus ketik coding yang sama itu 2 kali. Yang 3 baris tadi itu kita ketik 2 kali. Ya walaupun kita bisa copy paste kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya kita bisa copy paste misalnya, ya sudah Pak, tinggal ini saja saya copy paste, saya bikinkan 2 kali kayak gitu ya. Nah, oke, nggak masalah seperti itu. Itu tergantung kita sendiri ya. Cuman muncul nanti problem berikutnya adalah bagaimana kalau dalam 3 baris tadi itu kita perlu memodifikasi codingnya. Kita modifikasi, tentu 3 baris berikutnya yang sudah kita copy paste tadi itu harus kita modifikasi ulang, kita harus copy paste ulang gitu ya. Nah, kalau kita bercerita tentang program yang ukurannya, yang jumlah barisnya sangat banyak, ini akan merugikan kita. Kita harus sibuk mencari mana baris coding yang harus kita modifikasi. Tapi kalau kita pindahkan dia ke dalam sebuah metode, kita cukup
memodifikasi metode ini tadi. Kalau sebelumnya salam programmer huruf P-nya kecil, misalnya kayak gitu kan, saya tinggal ganti huruf P-nya besar, maka dijalankan berulang-ulang dia akan ngikut coding yang ini, seperti itu. Jadi simple ya sebenarnya. Nah, tentu tergantung dari kasusnya. Kalau kita hanya kasus yang sederhana terus kita pindah-pindahkan ke dalam bentuk static method, ya tentu kelihatannya jadi jauh lebih rumit. Nah, seperti ini kan kelihatan jauh lebih rumit kayak gitu. Tapi kalau seandainya kasusnya sudah mulai kompleks, maka static method ini akan jauh lebih membantu. Nah, oke, itu ya pembahasan kita tentang static method. Nah, ini pengenalan awal saja. Berikutnya, nah ini tadi ya, bahwa static method tadi itu dapat kita gunakan kembali. Ini yang paling penting dari kita membuat sebuah static method. Nah, setelah itu kita akan kenal dengan namanya keyword void dan non void. Nah, kalau sebelumnya kita lihat di codingnya. Nah, kalau sebelumnya di dalam coding ini ada namanya void. Nah, di sini juga ada void kayak gitu ya. Public static void, public static void kayak gitu. Nah, ini mirip ya. Public static void main, public static void ambil input, public static void cetak kayak gitu ya. Berarti public static void main ini adalah sebuah static method. Benarkah dia sebuah static method? Ya, betul. Karena memang dia adalah sebuah metode dengan tipe metodenya adalah void, terus dengan tipe metodenya adalah static. Begitu juga dengan yang ambil input, static void, static void gitu ya. Nah, kedua-dua ini adalah sebuah metode. Nah, oke, kita fokus dulu pada yang ini ya. Ada sebuah metode namanya void. Nah, void ini sebenarnya adalah return type, tipe return gitu ya. Nah, apalagi itu tipe return gitu ya. Sebuah metode itu memiliki tipe data. Misalnya, saya bikin sebuah metode public static, saya bikin tipe datanya double. Nama metodenya adalah p, misalnya kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau seandainya saya bikinkan sebuah metode memiliki tipe data seperti kayak tipe data primitif gitu ya, double gitu ya. Nah, maka ini merupakan sebuah static method yang non void. Kalau static method itu non void, maka dia harus menghasilkan sebuah nilai dengan tipe data sesuai dari tipe datanya. Kalau ini double, maka returnnya harus double, misalnya 3,14, misalnya seperti itu ya, misal seperti ini. Atau dia bisa juga 22,0 per 7, salah seperti itu. Boleh juga seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kita punya sebuah, ini saya hapus saja ya. Saya punya sebuah static method non void. Nah, karena dia menghasilkan nilai, maka static method non void ini kita bisa menjadikan dia itu sebuah variabel gitu. Misalnya double apa ya, luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran sama dengan pi
dikali misalnya luasnya itu 10, jari-jarinya 10 gitu ya. Nah, pi r kuadrat misalnya seperti itu. Terus saya shortkan luas sama dengan luas lingkaran seperti itu. Nah, ini saya punya coding nih. Pi itu berapa? Pi itu adalah 22/7. Nah, kayak gitu. Jadi pi ini menjadi sebuah variabel. Variabel yang kita generate dari sebuah static method gitu ya. Pi kali 10 kali 10. Nah, jadi kalau ini kita jalankan 100 kali 22/7 gitu ya. Maka 314. Nah, seperti itu. Simpel ya sebenarnya. Jadi kadang kita punya sebuah mekanisme untuk melakukan perhitungan gitu ya. Perhitungan entah perhitungan apa kayak gitu ya. Tapi kita ingin perhitungan itu dapat kita manfaatkan di dalam public static void main. Jadi kita tidak lagi melakukan perhitungan itu di dalam public static void main. Kita cukup mewakili itu menjadi sebuah metode. Ya bodo amat ya. Ini seperti apa rumusnya sebenarnya kita tidak perlu tahu. Mungkin di sini ada pembagian kayak gitu ya dan segala macam. Dan bisa jadi coding itu panjang, bisa jadi seperti itu. Contoh misalnya, kita contohkan lagi sebuah bikin yang baru aja deh ya. Hitung persegi panjang. Misal seperti itu. PSVM normalnya kan seperti ini ya. Integer panjang sama dengan 10 misalnya. Integer lebar sama dengan 8. Integer luas sama dengan panjang kali lebar ya. Nah, terus kita shortkan luas sama dengan, nah seperti ini. Ini kan normalnya coding kita ya, yang kita bikin simple gitu ya. Nah, luas sama dengan 80. Nah, ini sebenarnya baik-baik saja codingnya, nggak ada masalah. Cuma bagaimana kalau seandainya nilai panjang ini kita jadikan sebuah inputan kayak gitu ya, maka muncul lagi sebuah coding. Scanner input ya sama dengan new scanner. Kita bikinkan sistem titik in gitu ya. Nah, untuk memasukkan nilai panjang saja kita harus bikinkan mekanisme untuk inputan manual dari usernya kan kayak gitu ya. Mana cara bikinnya? Tentu kita bikinkan dulu kalimat perintah input nilai panjang seperti itu. Nah, jangan lupa ln nya kita hapus. Nah, barulah nilai panjang ini kita ambil dari input titik next in gitu ya. Nah, ini juga berlaku nanti untuk nilai lebar, input nilai lebar. Nah, ini juga kita bikinkan input next in. Nah, seperti itu. Coding kita jadi jauh lebih panjang kan kayak gitu ya. Kita jalankan, ini kan jauh lebih berbeda. Nilai panjang misalnya 10, nilai lebar 8 gitu ya. Ya, keluar luasnya. Nah, program ini akan jadi semakin rumit kalau seandainya kita lakukan inputan yang aneh. Misalnya luasnya panjangnya adalah 10, lebarnya adalah min 8 gitu ya.
Ya sebenarnya kan nggak boleh ada lebar itu -8. Gimana caranya ada lebar -8? Sehingga luasnya jadi -80. Di mana-mana kalau kita bikin perhitungan luas itu tidak pernah ada minus gitu ya. Nggak mungkin dong luas itu minus gitu. Gimana ya? Saya punya tanah -80 gitu kan aneh gitu ya. Nggak akan mungkin ada namanya nilai luas itu minus. Maka kalau kita bikinkan program untuk mendeteksi adanya nilai minus, nah ini akan jauh lebih panjang lagi. Nah, contoh seperti ini ya. Misalnya if panjang kecil dari 0 atau kecil sama dengan gitu ya. Panjang nggak mungkin 0 misalnya kayak gitu ya. Ya setidaknya satu adalah kayak gitu kan. Nah, kita larang kalau seandainya ada 0. Nah, apa yang kita printkan kalau seandainya panjang ada 0? Kita bikinkan nilai panjang tidak boleh minus. Salah seperti itu ya. Nah, else if nilai lebar kecil sama dengan 0. Nah, sama gitu ya. Nilai lebar tidak boleh minus. Else berarti kalau else-nya ini adalah sisanya gitu. Nah, perhatikan coding kita kan jadi jauh lebih panjang. Coba kita running. Nilai panjang 10, lebar -8. Nah, ini kan keluar ya, pesannya betul gitu ya. Nah, dengan coding yang seperti ini sebenarnya jadi jauh lebih panjang. Nah, di sini kita bisa melakukan proses input sebenarnya. Input nilai panjang, input nilai lebar. Nah, paham ya? Yang coding ini input nilai panjang, terus input sama dengan ini ditambah dengan input nilai lebar kayak gitu. Ini bisa kita pisah menjadi sebuah metode. Nah, contoh ya, saya bikinkan ya public static. Misalnya kita ingin bikinkan non void karena kita membutuhkan nilai panjang tadi itu gitu ya. Integer input panjang. Misalnya seperti itu. Bagaimana cara bikinnya? Nah, ini yang ini saya cut paste kayak gitu ya. Nah, yang cut tadi saya tinggal bikinkan integer panjang sama dengan input panjang seperti itu. Nah, di sini kita tidak perlu lagi sebuah variabel nilai panjang, tapi sebenarnya kita tidak perlu gitu ya. Nilai panjang ini kita bisa sekedar return saja. Nah, kita return nilai panjang yang sudah diinputkan tadi. Nah, seperti ini. Sebenarnya variabel ini tidak perlu kan? Nilai panjang ini nih nggak perlu gitu. Kita sebenarnya sudah kita ambil nilai panjang terus kita masukkan ke dalam integer panjang terus kita return panjangnya. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Nah, sekarang nilai ini sebenarnya tidak perlu lagi. Kita bisa langsung return gitu. Return nilai panjang. Jadi ketika saya menjalankan metode input panjang, saya akan membuat sebuah scanner input terus mencetak kalimat perintah gitu ya untuk menginputkan terus mereturn apa yang sudah diinputkan. Nah, kayak gitu. Sedangkan di mana data yang sudah diinputkan itu dia akan dimasukkan ke dalam integer panjang yang ada di sini. Ya, paham ya? Nah, begitu juga dengan input lebar. Gimana bikin input lebar? Tentu kalau kita bikinkan
ini saja kita copy gitu ya, nggak jadi dia. Soalnya ini kita copy kayak gitu ya. Nah, nggak jadi dia. Kenapa? Pertama, inputnya ini jadi merah nih, cannot resolve symbol input. Kita memang harus membuatkan simbol input ini berulang-ulang kayak gitu ya. Nah, itu kan baru dia tidak merah. Terus baru ini kita return kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bikinkan input lebar. Nah, setelah kita punya dua inputan tadi itu, kita cukup bikinkan coding yang seperti ini. Integer lebar sama dengan input lebar. Nah, coba kalian bayangkan coding kita yang panjang tadi, kalau kita pindahkan ke dalam sebuah static method, coding yang dihasilkan itu jadi pendek. Sehingga kita bisa fokus kepada algoritma yang dijalankan. Gitu ya, kita bisa fokus ya, kita nggak perlu repot-repot harus bikin scanner. Kenapa harus bikin scanner gitu kan? Karena kita sudah pindahkan semua coding itu ke dalam sini. Nah, berikutnya untuk mencetak yang panjang ini, 2 sama dengan sekian kayak gitu ya. Nah, ini kan tinggal kita cetak menggunakan static method kayak gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini, kita bisa membikinkan sebuah static method sesuai dengan kegunaan tadi. Kalau tadi hanya mencetak saja hello programmer ya, kita bisa menggunakan sebuah static method yang void kayak gitu ya. Kalau void yang seperti ini, misalnya ini kan non void ya. Kalau void misalnya nama metodenya cetak kayak gitu ya. Kita cukup panggil nama metodenya saja cetak misal seperti itu. Kenapa? Karena metode void itu tidak menghasilkan nilai. Dan dia kalau void, dia tidak bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel tipe datanya apa gitu, nggak bisa. Yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel yaitu adalah method atau static method yang non void. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, ini dia. Ini salah satu contoh dari penggunaan method yang non void. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya bikinkan contoh ada dua ya. Kalau menjalankan static method yang void gitu ya, kita cukup panggil salam kayak gitu ya. Terus kalau kita menjalankan static method non void, kita bisa masukkan dia ke dalam sebuah variabel teks, kalimat kayak gitu ya. Nah, dari sini kita dapat perbedaan antara void dan non void. Kalau static methodnya itu void, biasanya kita tidak memiliki kata kunci return di dalam metodenya. Sedangkan kalau yang non void, selain dari void itu diwajibkan sebenarnya. Diwajibkan, diharuskan ada return. Dan return ini sebaiknya adalah proses proses terakhir yang ada di dalam metode gitu ya. Nggak boleh return ini di awal sekali, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Kalau sudah return itu tandanya sudah selesai. Nah, jadi kalau kita bikinkan coding lagi di bawah return ini, dia akan dinilai sebagai coding yang tidak akan bisa dijalankan. Contoh kan ini return ya. Terus saya bikinkan sini short proses berhasil gitu ya. Proses berhasil. Nah, ini nggak bisa. Karena coding ini tidak bisa dijalankan. Di situ ada tulisan tuh unreachable statement. Statement ini tidak akan bisa dijalankan kapanpun kayak gitu ya. Kenapa? Karena ketika return ini dijalankan, maka static method ini akan dianggap selesai. Jadi kalau coding kita itu ketemu dengan return, maka dia akan selesai. Ini khusus untuk static method yang non void gitu ya. Tapi kalau static methodnya yang void seperti ini, oh ini sudah non void juga ya. Nah, ini sudah non void juga. Tapi kalau dia static method yang void tadi kayak gitu ya. Yang void tadi itu tuh tidak perlu ada return dan dia akan otomatis berhenti kalau coding di bawahnya nggak ada lagi.
Nah, kayak gitu ya. Nah, sama seperti ini kebetulan satu baris saja. Kalau seandainya ada 3 baris gitu ya, tergantung. Ada 3 baris, ya kalau tiga-tiga barisnya sudah dijalankan ya maka proses metode dari void ini berhenti. Nah, oke. Nah, di sini juga saya contohkan ya, variabelnya bisa di print kayak gitu. Bahkan sebenarnya variabel teks yang ini tidak perlu kita gunakan, kita langsung print saja metodenya, metode yang non void ini bisa saja kita langsung print, tergantung dari tipe data dari non voidnya, metode non voidnya ini. Kalau dia string kan bisa di print gitu ya. Kalau dia misalnya tipe datanya adalah integer, double gitu ya, kan bisa langsung kita masukkan ke dalam sistem out print ln. Tapi kalau tipe datanya adalah tipe data objek turunan kayak gitu ya, nah tentu hasilnya akan berbeda kan. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang void dan non void. Nah, ini contoh contoh yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini saya berikan catatan bahwa metode itu tidak efektif untuk coding program yang pendek dan sederhana. Kan tadi kan kalau dia pendek saja, input panjang sama dengan 10, input lebar sama 8, luas sama dengan panjang kali lebar kayak gitu ya. Itu kan sederhana ya. Paling 4 baris kayak gitu. Maka ketika kita pindahkan dia menjadi sebuah static method, coding itu jadi jauh lebih panjang. Makanya memang basic pertama metode ini adalah menyederhanakan. Jadi kalau coding itu sudah sederhana, rasanya sudah simple sekali. Kita nggak perlu pindah-pindahkan ke dalam metode. Justru itulah yang sudah menjadi isi coding dari sebuah metode yang sederhana itu. Kalau coding di dalam metode itu masih rumit gitu ya, maka kita akan pisah lagi menjadi sebuah metode lainnya. Maka nanti ada sebuah menjalankan metode kayak gitu. Ada seperti itu. Nah, ini tergantung dari coding yang kita bikin. Nah, karena memang itu tadi ya. Kalau metode ini tujuan utamanya adalah menyederhanakan coding program yang rumit. Selagi coding program kita terasa tidak terasa masih rumit kayak gitu ya, coding program kita, maka coding program itu mungkin saja bisa dipindahkan atau dijadikan sebuah metode tambahan kayak gitu ya. Nah, seperti tadi ya, di coding kita tadi itu kan kelihatan tuh. Untuk input panjang, kita harus bikin scanner, terus kita harus printkan kalimat perintah, terus baru jalankan input scannernya, kan kayak gitu ya. Nah, dengan metode kita cukup panggil ambil panjang, itu sudah selesai urusannya tadi tuh. Nah, makanya memang proses itu eh, akan membantu kita menyederhanakan coding-coding yang kita bikin tadi. Berikutnya di dalam metode itu kita akan kenal yang namanya parameter. Parameter, apa itu parameter? Nah, parameter itu adalah yang ini nih. Ini static method ya, yang void ya, cetak luas, ada double L kayak gitu. Double L. Nah, ini juga berlaku dengan yang seperti ini, public static void main, ada string args gitu ya. Ini adalah sebuah parameter dalam sebuah method. Nah, ini juga parameter dalam sebuah method. Apa gunanya parameter ini? Ketika kita menjalankan, misalnya nama metodenya adalah cetak luas, ada double L kayak gitu ya. Variabelnya L, tipe datanya adalah double. Nah, ketika kita jalankan ini, kita harus memasukkan sebuah nilai double untuk dipakai di dalam metode. Nah, coba kita lihat cara menjalankannya. Double luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti kita punya variabel luas dengan tipe datanya double gitu ya. Itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Entah berapa gitu ya, nilai panjang kali lebarnya entah berapa. Terus ketika kita jalankan cetak luas, kita masukkan nilai double ini tadi ke dalam metode tadi bersamaan ketika kita menjalankan metode. Nah, nanti double luas, variabel luas ini
sampai di dalam method akan dikenal sebagai variabel L kayak gitu. Jadi tidak lagi variabel luas. Jadi kalau kita jalankan sistem outprint ln luas sama dengan luas ini kita tulis, maka dia tidak akan berlaku. Kenapa? Luas ini tidak dikenal di dalam method. Metode yang cetak luas ini tidak mengenal sebuah variabel namanya luas. Yang dia kenal adalah variabel L. Kayak gitu. Nah, coba kita contohkan ya. Nah, ini contoh coding kita tadi. Nah, seperti ini ya. Contoh coding kita ini. Kita ingin, ini kita abaikan dulu ya. Kita komen. Kita ingin luas, menghitung luas. Maka panjang kali lebar gitu ya. Simpelnya gitu aja. Nah, maka kita akan bikinkan sebuah public static method, static void, misalnya saya bikinkan void saja, cetak luas. Nah, di sini saya bikinkan integer, oh bukan integer, oh ya sudah integer saja ya, integer nilai gitu ya. Nah, di dalam sini kita akan lakukan pencetakan nilai yang diinputkan gitu ya. Misalnya luas sama dengan berapa nilai luasnya kayak gitu. Ini perintah cetak luas. Saya menggunakan sebuah parameter dengan nama nilai, terus nilai tadi itu akan saya print dengan teks luas sama dengan kayak gitu ya, nilai kayak gitu ya. Nah, ketika saya panggil cetak luas, oke, saya tutup dulu ya. Nah, ketika saya panggil cetak luas, di sini kan kelihatan nih cetak luas tipenya void. Dia harus ada parameter integer nilai. Jadi ketika kita jalankan, kalau tanpa kita masukkan sebuah nilai, yang dimintanya itu kan integer ya. Nah, coba kita lihat di sini. Yang diminta itu adalah integer nilai, gitu ya. Maka yang harus kita masukkan di sini adalah variabel integer, tipe datanya integer. Kebetulan nih ada variabel integer dengan namanya luas, kayak gitu ya. Nah, maka ketika kita jalankan cetak luas, terus kita inputkan nilai luas tadi itu, sampai di dalam metode cetak luas, berapa nilai yang ada di dalam variabel luas ini itu akan dimasukkan ke dalam variabel nilai. Sampai di sini dia akan dikenal sebagai variabel nilai. Nah, coba kita jalankannya. Masukkan 10, masukkan 8. Nah, kayak gitu ya. Luas sama dengan 80. Yang ini nih. Yang ini nih yang cetak nih. Luas sama dengan 80. Nah, oke. Terus kenapa yang luas ini tidak bisa dipanggil? Padahal kan di atas ini adalah luas kayak gitu ya. Kenapa di sini nggak bisa dipanggil? Ya, sebenarnya memang dalam setiap metode, static method itu memiliki blok. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang blok ya di video tentang expression, block dan statement kayak gitu. Nah, di video itu kita belajar bahwa ada blok. Blok itu ditandai dengan kurung kurawal. Nah, perhatikan di kurung kurawal. Kurung kurawal tutupnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan variabel integer panjang itu dideklarasikan di dalam kurung kurawal. Integer luas itu dideklarasikan di dalam kurung kurawal. Begitu juga dengan string args. Ini juga parameter ya. Dia dideklarasikan di dalam metode. Artinya, selama di dalam kurung kurawal blok method ini, variabel-variabel itu dikenali. Tapi kalau sudah keluar, ini sudah keluar nih, sudah masuk ke dalam blok baru lagi, maka variabel luas itu tidak dikenal gitu.
Yang hanya dikenal adalah parameter ini saja. Panjang, lebar itu tidak dikenal di dalam metode ini. Jadi kalau kita tulis di sini panjang gitu ya, nggak dikenal, merah dia. Gitu juga dengan lebar. Yang dikenal di sini hanya variabel nilai. Nah, kalau kayak gitu, berarti ada scope. Kalau kita menggunakan metode, kita bisa saja menggunakan variabel dengan nama yang sama. Misalnya luas, kayak gitu ya. Maka kita printkan luas. Nah, ini kan namanya deklarasi variabel. Kita deklarasi variabel dengan nama luas, sedangkan di sini juga kita deklarasi variabel dengan nama luas. Apakah dia tidak bentrok? Ya tidak, karena memang beda scope, beda blok kayak gitu ya. Blok kurung kurawalnya itu beda. Nah, di sini juga kita bisa bikinkan integer nilai gitu ya. Ya, saya ganti lagi nilai. Di sini saya ganti luas gitu ya. Terus saya bikinkan variabel integer luas sama dengan nilai misalnya. Boleh-boleh aja. Nah, nilai integer luas ini boleh saja saya bikinkan 2 kali. Tapi selagi masih di dalam blok yang sama, saya tidak bisa bikin integer luas lagi gitu. Nggak bisa. Nah, ini baru ketahuan bahwa kita tidak bisa membikinkan variabel dengan namanya yang sama di dalam satu blok yang sama. Kayak gitu ya. Nah, ini baru ketahuan ya. Oke, berikutnya kita akan eh, saya ganti lagi, kita balikkan. Nah, ini kalau seandainya yang saya masukkan itu bukan variabel luas, misalnya saya masukkan itu adalah variabel 99, boleh nggak? Boleh saja. Hanya saja program kita jadi jauh lebih aneh kayak gitu ya. Ketika dijalankan, berapa panjangnya? 10. 10 kayak gitu ya. Berapa lebarnya? 8 gitu. Luas sama dengan 99. Jadi nggak ngaruh nih. Kita masukkan panjang, lebar, terus kita hitung nilai luasnya. Setelah nilai luas itu kita hitung, terus kita jalankan cetak luas yang isinya nilai statik 99. Apapun nanti yang kita inputkan di sini, maka dia tidak akan berubah hasilnya. Karena dia akan mengikut seperti ini kan. Nah, oke, seperti itu. Jadi tergantung dari kita menginputkan parameternya itu seperti apa. Maka 99 ini ketika dijalankan, dia akan dikenal sebagai variabel luas. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, di sini kelihatan ya bloknya ya. Ada blok dari kurung kurawal ini sampai sini, terus ini adalah blok untuk metode cetak luas. Nah, di sini kita ingat kembali tentang konsep blok. Nah, dengan begitu blok ini berpengaruhnya kepada variabel scope parameter pada metode. Setiap metode memiliki blok khusus. Nah, tahu tadi ya, ditandai dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Terus berlaku variabel scope pada setiap blok. Nah, jadi kayak gitu. Dalam setiap blok yang kita bikin ini berlaku variabel variabel scope kayak gitu. Nah, di sini kan kalian bisa perhatikan bahwa ada input panjang, ada input lebar. Di dalam input panjang ada scanner input. Nah, scanner input yang ini hanya bisa digunakan di dalam blok input panjang saja. Walaupun input panjang ini sudah punya variabel input. Nah, kalau di dalam input lebar kita hapus, maka error nih yang input di sini. Kenapa? Di dalam bloknya input lebar itu belum dideklarasikan scannernya. Makanya kita harus deklarasikan ulang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya metode, kita harus perhatikan blok-blok yang ada dalam metode ini. Mungkin coding kita yang seperti ini kan mirip-mirip ya, cuman beda sedikit aja nih.
Yang di sini khususnya cuma beda satu panjang satu lebar kayak gitu ya. Nah, tentunya pembuatan metode yang seperti ini nih tidak cocok kayak gitu. Akan jauh lebih bagus kalau kedua metode ini karena codingnya mirip, akan jauh lebih bagus kalimat ini akan kita jadikan sebagai parameter. Jadi kalau kita jalankan satu metode saja, kita bikinkan ini jadi satu metode, terus kita bedakan dengan parameternya, itu akan jauh lebih bagus. Nah, bagaimana caranya? Kita manfaatkan sebuah parameter. Jadi nanti ini kita bikinkan saja input. Nah seperti itu ya. Ini kita hapus saja. Kita masukkan di sini kalimatnya. String apa yang mau diinput, misalnya teks. Yang diinput itu adalah teks kayak gitu ya. Nah ini kita bisa bikinkan pakai printf ya. Printf. Nah ini kan kalau printf lebih gampang ya. Pakai %s terus kita kasih koma teks. Nah kayak gitu. Nah ini akan jauh lebih gampang coding kita. Input, nah kita masukkan teksnya, maka nanti teksnya itu akan digabungkan ke dalam sini. Input nilai, nah, apa ya teksnya kayak gitu ya. Nah ini paham ya. Jadi coding dalam membuat coding metode itu kita harus bisa membuat metode yang bisa diulang-ulang atau yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah jangan sampai kita menulis metode yang codingnya mirip dengan metode lain, hanya beda tipis. Berarti kita harus melakukan trik tertentu supaya coding tadi itu jadi jauh lebih simple. Nah ini jadi jauh lebih simple nih. Gimana caranya? Nah ini tinggal saya masukkan input apa teksnya. Saya bikinkan sini panjang. Gitu juga yang ini input apa teksnya lebar. Kayak gitu kan. Nah kalau ini saya jalankan. Nah ini saya ganti jadi luas gitu ya. Nah ini saya jalankan. Ya hasilnya gitu-gitu juga. 10, 8, plus sama 080. Gitu ya. Bisa kan? Input nilai panjang tetap input nilai panjang, input nilai lebar tetap input nilai lebar. Tapi metode kita sudah berubah jadi input. Nah, ini sebuah teknik untuk membikinkan sebuah static method yang bisa digunakan ulang. Nah, berikutnya tentu coding kita yang cetak luas ini jadi jauh lebih aneh gitu ya. Kenapa? Karena coding yang di sini nggak bisa kita pakai. Nah, gimana caranya supaya kita bisa pakai coding seperti ini? Kita harus bikinkan metode cetak luas yang dia tidak dia tidak menerima input luas, tapi yang diterima itu input panjang dan lebar. Nah jadi kita tidak lagi input cetak luas parameternya adalah luas, tapi panjang dan lebar. Kenapa kita bikinkan metodenya panjang dan lebar? Ya simple saja, karena di dalam cetak luas kita mengatur bagaimana panjang dan lebar itu diproses. Jadi kita tidak perlu lagi bikin variabel seperti ini. Dalam cetak luas kita tinggal copy paste yang ini tadi. Nah seperti itu. Masukkan cetak luas panjang dan lebar. Otomatis di sini kita harus bikinkan parameter. Boleh dong kalau parameternya saya kasih nama panjang dan lebar juga gitu ya. Oh, di sini saya kasih integer, jangan lupa ya. Nah, kalau seandainya saya bikinkan parameter itu lebih dari satu, saya akan pisah dengan tanda koma. Nah, seperti itu. Saya bikinkan parameternya panjang dan lebar. Jadi ketika saya jalankan cetak luas, variabel panjang yang di sini akan dipindahkan ke sini. Variabel lebar yang ada di sini pindahkan ke sini. Kayak gitu. Nah, kalau sudah panjang dan lebar sudah ada, maka proses if di sini sudah bisa kita lakukan. Jadi kita jauh lebih fleksibel kan. Sebuah metode itu bisa menghandle semuanya. Sekalian dia menghitung panjang kali lebar, sekalian dia mengecek panjang itu kecil dari 0,
kalian dia cek lebar itu kecil dari 0 kayak gitu ya. Nah, maka ketika kita sudah pindahkan dengan metode cetak luas seperti ini, coding yang kita di atas tadi itu akan jadi jauh lebih simpel. Berapa baris? 3 baris. Input panjang, input lebar, cetak luas. Ini mirip dengan coding kita yang sederhana tadi kan, tapi dengan fitur yang lebih lengkap. Kalau tadi itu kita tidak ada proses pengecekan panjang, lebar, apakah minus atau tidak, kayak gitu ya. Nah, di sini kita sudah memiliki program yang juga jauh lebih sederhana dari yang tadi, tapi dengan fitur yang lengkap, dengan tambahan metode luas tadi. Apakah dengan kita membaca coding ini kita harus mikirkan bagaimana logika dia cetak luas? Nggak perlu lagi kan? Yang penting di awal input panjang, input lebar, cetak luas. Beres. Logikanya hanya seperti itu saja. Ini metode ini hanya tambahan untuk mendetailkan proses masing-masing. Nah, dengan begitu, dengan membuat sebuah metode ini, kita akan merasa bahwa coding kita ini akan jauh lebih mudah untuk kita baca, lebih mudah untuk kita pahami, dengan hasil yang jauh lebih bagus. Kayak gitu kan? Input panjang, input lebarnya -8. Ya, nilainya keluar. Nilai lebar tidak boleh minus. Nah, sampai sini paham ya? Kenapa kita harus bikinkan sebuah metode? Nah, gunanya untuk ini tadi, hanya mempermudah kita dan menyederhanakan kita dalam membuat program. Lagi-lagi, coding program ini memang untuk komputer, tapi yang nulis kan kita sebagai programmer. Tentu kalau kita menulis dengan cara yang amburadul, yang panjang sekali, itu akan membingungkan kita untuk membaca coding. Tapi kalau kita bikinkan dengan cara yang simpel seperti ini akan jauh lebih mudah kita pahami. Dan di sini kita tidak membutuhkan sebuah komentar untuk membikinkan apa gunanya coding ini gitu ya. Kita tidak perlu lagi. Bahkan dalam membuat sebuah metode, kita harus gunakan nama metode yang mewakili isi dari codingnya. Coding cetak luas itu memang untuk cetak luas dan dia juga melakukan pengecekan kayak gitu kan, masih dalam konteks dia cetak luas. Metode untuk input dia melakukan proses input saja. Ini akan jauh lebih memudahkan kita kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, di sini tadi kita sudah contohkan codingnya ya, cetak luas. Jadi jauh lebih sederhana coding kita itu. Cuman bedanya ini tadi ya, double ya, kita gunakan integer. Oke, itu dia pembahasan kita tentang static method. Dengan selesainya pembahasan kita itu, maka selesai juga pembahasan kita tentang pemrograman fundamental. Nah, pembahasan ini tentu belum stop sampai di sini ya, karena memang yang namanya pemrograman fundamental itu hanya basic saja. Dengan begitu, kalian harus paham bagaimana cara penggunaan tools-tools sederhana, sintak-sintak sederhana di dalam pemrograman. Berikutnya, kalian bisa lanjutkan kepada seri algoritma dan struktur data. Kedepannya nanti saya akan publish beberapa seri, yaitu tentang algoritma pemrograman dan struktur data. Oke, itu saja. Sampai jumpa pada pembahasan dan seri berikutnya. Terima kasih.